Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan sore hari ini di acara Pesona Ramadan bersama Fordai, Alhamdulillah sudah di penghujung Ramadan saat ini. Mungkin yang kita tunggu nanti yaitu Hari Raya. Maka tema hari ini yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz Farid Nu'man yaitu hikmah Hari Raya. Mungkin nanti bisa kita dengarkan kepada beliau, dipersilakan. Ya, taib. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fordai TV, rahimani wa rahimakumullah, azan wa yakum jami'an. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi bersabda, "Inna likulli ummatin 'idan wa hadza 'iduna." Dalam hadis lain, "Inna likulli qaumin 'idan wa hadza 'iduna." Setiap umat, setiap kaum itu ada hari rayanya. Dan hari ini adalah hari raya kita. Hadis ini diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pada kesempatan Idul Fitri, pernah juga di kesempatan Idul Adha. Pada hadis yang mulia ini ya ada informasi besar buat kita bahwa setiap beragama, setiap penganut agama sudah punya hari rayanya masing-masing. Sehingga kita tidak dibenarkan untuk mengikuti hari raya agama orang lain. Ya, oleh karena itu ketika Anas bin Malik, ya beliau bercerita ketika Rasul dan para sahabat baru sampai ke Madinah, Rasulullah dilaporkan oleh sebagian umat Islam yang sudah ada lebih dahulu di Madinah, ya, bahwasanya kami selama di Madinah itu masih ikut-ikutan hari raya orang-orang asli Madinah dahulu. Namanya Neuruz dan Mihrojan, itu dua nama hari raya orang Madinah di masa jahiliyah. Nah, Rasul bertanya, apakah engkau masih melakukannya? Ya. Anas bin Malik menjawab, iya, kami masih melakukannya. Ya, bersenang-senang, bermain-main di dua hari raya tersebut. Padahal mereka sudah Islam. Akhirnya Rasul pun berkata kepada Anas bin Malik, ya, laqad abdallakumullah idan khairan minhuma. Allah telah ganti untuk kalian dengan dua hari raya yang lebih baik darinya, yaitu Yaumul Fitri wal Adha, hari Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi jamaah sekalian, ini menunjukkan bahwa kita umat Islam sudah diberikan hari raya. Dan hari raya kita tuh sangat banyak, bukan hanya Idul Fitri, Idul Adha. Kalau kita kumpulkan dari hadis-hadis yang membicarakan masalah ini. Ya, pertama hari Jumat itu hari raya. Sampai-sampai dalam hadis Imam Nasai ya disebutkan inna yaumal jum'ati a'zam indallah minal fitri wal adha. Hari Jumat itu lebih utama di sisi Allah dibanding Idul Fitri dan Idul Adha. Pekanan. Ya, apa kurangnya syariat kita hari Jumat itu hari raya? Setiap pekan kita punya hari raya. Mungkin karena tiap pekan ketemu, akhirnya banyak kita yang rasa biasa-biasa saja dengan hari Jumat. Kemudian juga dalam riwayat yang lain dari Imam An-Nasai, Nabi mengatakan, ya, Yaumun Nahri wa ayyamut tasyrik, ya, Yaumul Arafah wa Yaumun Nahri wa ayyamut tasyrik kulluha iduna ahlal Islam, yaumu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Ya, kata Rasul, hari Arafah, hari penyembelihan 10 Zulhijjah, Idul Adha. Kemudian hari tasyrik 3 hari. Kulluha iduna, semuanya adalah hari raya kita, kata Rasul. Ahlul Islam, orang Islam. Yaumu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Itulah hari makan, hari minum, dan hari berzikir kepada Allah. Jadi kalau kita kumpulkan, hari raya kita tuh banyak banget. Sehingga kita nggak butuh lagi dengan hari raya tambahan yang berasal dari orang luar. Mau ikut-ikutan, mohon maaf, April Mop, Thanksgiving, apalagi itu, Valentine, atau mungkin Paskahan, Natalan, tidak. Ya, kita sudah punya hari raya sendiri. Dan hari raya itu simbol utama sebuah agama. Salah satu simbol utama sebuah agama, termasuk Islam, dengan Idul Fitri dan Idul Adha-nya. Nah, oleh karena itu, silahkan kita berbahagia di hari-hari tersebut, karena memang diizinkan. Hanya saja kebahagiaan kita itu dibingkai. Makanya dalam hadis dikatakan, ya, yaumu aklin wa syurbin wa dzikrillah.
hari makan, hari minum, dan hari berzikir. Tetap nggak lupa dengan zikir. Makanya ya dianjurkan untuk bertakbir, dianjurkan untuk apa namanya saling ya menjaga hubungan di antara kita dengan yang lain. Ya kalau dalam konteksnya Idul Adha memberikan apa namanya kurbannya. Ini semua dalam rangka menjaga hubungan. Setelah kita menjaga hubungan dengan Allah dengan beragam ibadah di Ramadan, kita menjaga hubungan dengan manusia. Syekh Utsaimin beliau ditanya tentang kebiasaan orang Indonesia yang ba'da sholat Id biasanya salam-salaman gitu. Kata beliau itu bukan bagian dari ibadah, itu hanyalah tradisi duniawi saja dan tidak ada masalah untuk dilakukan, itu bukan bid'ah. Ya, jadi hal seperti ini menjadi tradisi yang baik di negeri kita. Silahkan kita lakukan hal tersebut ketika Idul Fitri. Dan memang ada beberapa adab yang mesti kita jaga ketika Idul Fitri supaya Idul Fitri kita punya makna dan tidak sama dengan hari-hari biasa dan tidak sama dengan hari raya orang lain. Apa misalnya mandi sunnah hari raya itu ada. Rasul melakukan. Ibnu Umar sebagai sahabat Nabi yang paling kuat terhadap sunnah juga melakukan. Ya, kemudian juga menggunakan pakaian terbaik, nggak harus baju baru. Itulah walaupun masyarakat kita memaknai dengan baju baru, hakikatnya bukan baju baru, tapi pakaian yang terbaik. Rasul itu punya kebiasaan menyisakan pakaian yang tidak biasa dipakai di hari-hari biasa, tapi khusus di hari Jumat dan hari raya. Ya. Kemudian juga dianjurkan untuk cepat-cepat dan siap-siap untuk datang ke tempat sholat Id, ya, ke lapangan. Ya, ke masjid silahkan. Sebagian ulama membolehkan di masjid, walaupun umumnya Rasulullah di lapangan. Kecuali ketika hujan, Rasul pun ke masjid. Kemudian menggunakan wangi-wangian buat kaum laki-laki. Ya. Kemudian dianjurkan untuk berangkat dan pulang beda jalan. Ya, ini sunnahnya demikian. Walaupun tidak wajib, itu sunnah aja. Hikmahnya adalah supaya syiar hari raya itu nampak, terasa di sebuah daerah, di sebuah negeri muslim. Ya, sehingga dia lewat sini berangkat lewat yang lain. Nah, itu supaya syiar itu merata. Ya, lalu kemudian juga tidak lupa dengan satu hal, yaitu zakat fitrah. Walaupun zakat fitrah itu nggak ada kaitannya, maksudnya dalam artian, oh Ramadannya nggak sah kalau belum zakat. Tidak. Memang ada riwayat yang seperti itu, tapi secara sanad hadisnya tidak dikatakan kuat. Ini dua ibadah yang mustaqilah, yang berdiri sendiri. Buat mereka yang tidak berzakat fitrah karena faktor ketidakmampuan, nggak lantas membuat ya Ramadannya menjadi sia-sia. Tapi yang jelas bagi kepala rumah tangga, dia punya tanggung jawab untuk mengeluarkan zakat fitrah keluarganya atau siapapun yang menjadi tanggungannya. Sengaret-ngaretnya, selambat-lambatnya, yaitu sebelum khotib naik mimbar. Ya, walal miswab. Gitu ya. Ya, luar biasa ya. Mungkin ada pertanyaan seperti ini, setelah 1 bulan penuh kita berpuasa lalu kita merayakan hari raya, mungkin setelah itu apa saja yang harus kita lakukan? Ya, ada hal yang perlu kita jaga ya, yaitu atmosfer ibadah. Ya. Biasanya ketika Ramadan ibadah itu kan lagi bagus ya, lagi kuat, lagi naik, lagi semangat. Ya, nah biasanya semangat itu naik turun. Nah menjelang Ramadan berakhir turun. Ya. Jangankan Ramadan berakhir, mungkin baru pekan kedua, ketiga aja. Udah mulai. Buat sebagian orang itu udah ya sama aja. Ya, oleh karena itu kita berupaya supaya Ramadan tahun ini lebih baik lagi. Kita rawat, kita jaga atmosfer semangat Ramadan itu tidak hilang. Ya, kalaupun berkurang, kita masih bisa menjaganya dengan apa? 6 hari Syawal nanti. Ya, 6 hari Syawal, saum 6 hari Syawal itu diantara fungsinya adalah supaya suasana ibadah dalam kehidupan kita itu tetap ada. Ya, ini salah satu yang bisa kita agendakan ketika hari raya. Kita sudah berpikir untuk kapan saya untuk saum 6 hari Syawal. Dalam rangka tadi menjaga situasi atmosfer ibadah diri kita. Nah, orang kita punya kebiasaan kan banyak keliling tuh ke rumah saudara. Iya, saudara. Biasanya di hari pertama, hari kedua, hari ketiga begitu. Apalagi kalau kita anak paling kecil, biasanya kelilingnya paling jauh, paling banyak begitu. Nah, dalam hal ini bukan hal yang salah bagi orang tersebut untuk tidak apa-apa dia menunda dulu puasa Syawalnya. Karena apa? Karena memang menghormati tuan rumah ketika kita berkunjung ke rumah saudara kita dan mereka sudah menyuguhkan makanan atau panganan apapun ya. Tentu ini juga sebuah kewajiban menghormati tuan rumah. Nah, kita saat itu tidak apa-apa kita nggak puasa dulu demi menjaga perasaan si tuan rumah yang telah menyediakannya. Ya, nanti kita bisa lakukan setelah selesai seluruh
apa namanya, kunjungan-kunjungan tersebut. Dan ini juga difatwakan oleh para ulama Timur Tengah. Seperti misalnya Syekh Khalid Muslih, dia apa namanya, menantu dari Syekh Utsaimin, ketika beliau ditanya masalah itu, kata beliau, kalau memang begitu tradisi di Indonesia, nggak ada masalah, tertunda dulu. Ya, silakan dia lakukan setelah semuanya selesai, ya dia lakukan ketika situasi sudah normal, sehingga dia bisa puasa Syawal seperti biasa. Wallahu miswab. Satu lagi mungkin mungkin ini khusus untuk perempuan, itu apa yang didahulukan? Iya, Puasa apa namanya, qadha dulu qadha atau Syawal. Syawal dulu? Ya, ada afdol, ada boleh ya. Kalau bicara afdol, qadha lebih dulu. Ya. Ya, qadha lebih dulu karena memang dia wajib, sementara Syawal sunnah. Sehebat apapun sunnah, dia nggak bisa menggantikan posisi yang wajib. Afdolnya gitu. Dan supaya dia mendapatkan nilai seperti puasa setahun penuh. Ya, karena bunyi hadis kan begitu. Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu bi sittati ayyamin Syawal kana kasyamid dahr. Orang yang puasa Ramadan kemudian disusul 6 hari Syawal, dia bagaikan puasa setahun penuh. Nah, yang disebut dengan puasa Ramadan adalah bukan yang puasa sehari 2 hari atau sepekan 2 pekan, tapi full. Yeah. Maka full dulu, kemudian 6 hari Syawal dia bagaikan puasa setahun penuh. Itu bicaranya afdol. Tapi kalau bicaranya sekedar boleh, ya memang boleh sih, dia nggak langsung qadha. Ya, dalilnya apa? Hadis Imam Abu Daud dari Aisyah, bahwa Aisyah mengqadhanya di bulan Sya'ban tahun selanjutnya. Dan hal itu beliau lakukan, Rasul masih hidup. Kalau seandainya itu salah, pasti Rasulullah akan menegur. Ternyata Aisyah tetap melakukan. Sehingga para ulama mengatakan bahwa mengqadha itu al-wajib al-muwassa, ya kewajiban yang lapang waktunya sebenarnya. Nah, jadi kalau sekedar boleh kayak gitu ya, boleh saja. Tapi kalau kita bicara lebih utama mana, maka lebih utama adalah mengqadha Ramadan dulu. Wallahu miswab. Ya. Ya, jadi harus selesai dulu agar dapat keutamaannya ya, baru Syawal. Mungkin jangan lupa puasa Syawal hanya 6 hari nanti di bulan Syawal. Mungkin itu aja. Jangan lupa subscribe dan terima kasih kepada Ustadz Farid Nu'man yang telah membersamai kami dan juga para subscriber di YouTube selama Ramadan ini. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.